Manis karena gula, pahit atau hambar karena kurang gula. Gula ada di sekitar kita, bahkan beberapa dari kita menemui gula dari semenjak bangun tidur hingga sebelum tidur. Gula memiliki fungsi untuk memberikan rasa manis pada makanan, menjaga kesegaran dan kualitas makanan sebagai pengawet dalam selai dan jeli, meningkatkan rasa pada daging olahan, bahan tambahan pada es krim, dan minuman bersoda berkarbonasi. Sedekat itu masyarakat kita dengan gula, hingga masuk ke dalam peribahasa di Indonesia. Ada gula, ada semut. Namun siapa sajakah yang disebut gula itu? Mari kita bahas. Gula terdiri dari beberapa zat yang bervariasi dan memberikan rasa manis. Berdasarkan susunan kimianya, gula pada dasarnya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu disakarida dan monosakarida. Mono artinya satu, di artinya dua. Jadi gula disakarida sendiri terbentuk dari dua monosakarida. Makanya gula buatan namanya sakarin, diambil dari kata sakaridanya itu. Manis sih, tapi bukan gula. Gula dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, seperti gula monosakarida terdiri dari glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Sedangkan gula disakarida ada sukrosa, laktosa, dan maltosa. Sekalipun ada beberapa jenis monosakarida, glukosa adalah gula yang paling sederhana. Laktosa adalah gula yang terdapat pada susu. Laktosa tersendiri terdiri dari galaktosa dan glukosa. Sedangkan maltosa adalah gula dari gandum. Maltosa biasanya digunakan sebagai pemanis tambahan di berbagai makanan dan minuman kemasan. Shippers juga bisa menemukan gula ini dalam bentuk sirup maltosa yang digunakan untuk menggantikan gula pada berbagai makanan lain. Kita mulai dengan sukrosa ya. Sukrosa adalah jenis gula yang biasa kita jumpai. Salah satu bentuk sukrosa paling populer adalah gula pasir. Sukrosa adalah jenis gula yang masuk ke dalam kelompok disakarida, seperti yang disebutkan sebelumnya. Sukrosa bisa ditemukan secara alami pada buah-buahan, sayur, dan biji-bijian. Jenis gula ini juga kerap ditambahkan ke dalam berbagai produk makanan, seperti es krim, sereal, permen, maupun makanan dan minuman kaleng. Kedua, fruktosa. Fruktosa adalah salah satu jenis gula monosakarida yang sering juga disebut sebagai gula buah dan bisa ditemukan secara alami pada buah-buahan, madu, agave, maupun umbi-umbian. Komponen ini juga bisa diolah dari tebu dan jagung. Fruktosa buatan sering ditemukan berbagai makanan dan minuman kemasan. Biasanya hadir dalam bentuk sirup jagung berfruktosa tinggi. Dibanding sukrosa dan glukosa, rasa fruktosa lah yang paling manis. Namun jenis gula ini kecil pengaruhnya pada kadar gula darah. Meski begitu, bukan berarti fruktosa bisa dikonsumsi berlebihan. Dalam jangka panjang, fruktosa dalam kadar tinggi bisa memicu kenaikan kadar trigliserida dalam darah dan meningkatkan risiko terjadinya sindrom metabolik serta pelemakan hati. Terakhir, yang sangat akrab dengan kita adalah glukosa itu sendiri. Glukosa, seperti disebutkan tadi, adalah jenis gula paling sederhana. Oleh tubuh, kerap dijadikan sebagai sumber energi utama. Energi yang dihasilkan dari pengolahan glukosa akan digunakan oleh sel untuk tetap berfungsi. Biasanya, glukosa bisa Shippers temukan dari sayuran, buah-buahan, produk olahan susu, dan roti. Namun sejatinya, glukosa diproduksi oleh daun dan tumbuhan hijau. Bersama dengan oksigen, glukosa dihasilkan ketika tumbuhan sedang berfotosintesis.
Selanjutnya, oksigen yang dihasilkan kemudian dilepaskan ke udara. Sedangkan glukosa tetap dialirkan ke seluruh jaringan tumbuhan. Ini bertujuan untuk menyokong pertumbuhan, membantu pembentukan bunga, serta pengembangan buah dari tanaman itu sendiri. Glukosa yang tersebar ke seluruh jaringan tanaman inilah yang kemudian menjadi sumber nutrisi jika sudah sampai ke meja makan Anda. Sumber nutrisi tersebut Anda santap dan kemudian menjadi energi untuk tetap bertahan hidup. Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa glukosa merupakan senyawa yang penting dan dibutuhkan oleh tubuh. Demikian, asupan yang teratur itu lebih diutamakan. Jika tidak, maka akan muncul masalah serius pada tubuh. Glukosa juga merupakan jenis gula utama yang ada di dalam darah. Kadar glukosa dalam darah diatur oleh beberapa hormon, termasuk insulin. Pada makanan, glukosa adalah komponen penyusun karbohidrat. Oleh karena itu, saat kita mengkonsumsi nasi, roti, tepung, dan umbi-umbian, kadar glukosa dalam darah akan meningkat jika dibandingkan dengan memakan sukrosa dan fruktosa. Glukosa merupakan komponen yang paling cepat menaikkan kadar gula dalam darah. Lalu, berapa banyak batas konsumsi gula harian yang aman? Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO merekomendasikan batasan asupan gula yang aman 10% dari total kebutuhan kalori. Lebih baik lagi jika membatasi asupan gula hingga 5% atau setidaknya 25 gram, sekitar 6 sendok teh per hari. Sedangkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memberi batas toleransi yang lebih tinggi, yaitu sekitar 50 gram untuk orang dewasa sehat. Untuk Asosiasi Ahli Jantung Amerika Serikat menyebutkan bahwa batas maksimum konsumsi gula untuk anak usia 2 hingga 18 tahun kurang dari 18 gram per hari. Tapi, seberapa banyakkah 50 gula ya? 50 gram itu setara dengan 4 sendok makan gula, sedangkan 1 kaleng soda terdapat 50 gram gula. Gelas es kopi susu gula aren yang biasa kita temui mengandung 3-4 sendok makan gula aren. Nah, sudah tinggi kan? Namun kita lihat lagi bahwa ada juga susu UHT coklat 200 ml di pasaran mengandung 23 gram. Ini berarti sudah masuk batas konsumsi harian untuk anak-anak atau separuh konsumsi harian orang dewasa. Belum lagi kaleng soda dan susu gula aren tadi sudah memenuhi batas konsumsi harian orang dewasa. Jadi sebetulnya secara teori, jika kita sudah minum es kopi susu, kita tidak perlu lagi makan glukosa ataupun makan gula dalam bentuk apapun dalam satu hari itu. Tapi apa iya? Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan gula harian dengan sayuran kita perlu makan sehari 20 kg selada air, 10 kg selada merah, atau 5 kg nasi. Jadi mau yang mana? Pilih-pilih ya Ciper, apa-apa aja yang perlu atau bisa kita makan. Jangan lupa untuk pangan sehat dan organik bisa cek di kecipir.com. Ada juga pilihan pangan refill yang tetap sehat, organik, dan zero waste di kecipir.com. Sampai jumpa di Healthy Lifestyle di episode berikutnya.